Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, Oke. sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di PBB? Ya, PBB. akan dibawa oleh teman-teman diaspora Oke. di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Oke. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Oke. Karena, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu simulat. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh. Orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa, ini nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila. Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. Yang paling menonjol. Gak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Selamat malam semuanya. Jadi memang Polda Metro Jaya dalam hal ini para penyidik bekerja keras sahabat ya, karena yang dihadapi memang ini orang gila. Jadi mesti seluruh bukti-bukti harus lengkap, seluruh fakta-fakta yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran mereka itu harus di blow up secara detail, betul-betul diverifikasi dengan baik. Hal ini diungkap sendiri oleh pengacara Pak Jokowi yang sepertinya sudah mendapatkan konfirmasi terkait soal proses perjalanan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Ini ada satu berita yang hemat saya sebagaimana yang saya tampilkan judulnya itu dari Tribun Palu ya. Sungguh luar biasa ya, bagaimana Polri berjibaku mau menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Kuasa hukum ungkap perkembangan kasus ijazah Jokowi. 99 saksi dan 600 bukti diperiksa polisi. Wah, 600 bukti. Ini memang kalau semuanya ini mengarah memberatkan ke mereka, bisa memang sampai di atas 30 tahun sahabat hukumannya. Kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir. Pihak kuasa hukum Presiden Jokowi mengungkapkan penyidik telah mengumpulkan 600 bukti, termasuk ijazah dan skripsi yang kini sedang dalam proses uji forensik. Ya, jadi memang pengakuan penyidik kalau tidak salah memang beberapa hari yang lalu itu juga diakui oleh para kuclu ya, setelah keluar dari ruang penyidikan katanya ijazah Jokowi ada di ruang uji forensik. Jadi betul-betul diverifikasi dengan baik. Padahal UGM sudah mengeluarkan pernyataan bahwa itu asli. Tetapi karena Polri berhati-hati, sekali lagi yang dihadapi ini orang gila. Jadi mesti memang betul-betul valid data-datanya. Jumlah ini menurut Ripai akan terus bertambah seiring berjalannya proses penyidikan. Saksi sampai dengan 2 minggu kemarin itu sudah 99 orang. Masih berjalan loh. Jadi nanti masih ada saksi yang meringankan. Kami juga masih berjalan terus. Bukti itu sudah sampai 600 bukti, kata Ripai dalam tayangan program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV tanggal 26 bulan 8 2025. Ia menekankan bahwa banyaknya bukti dan saksi menunjukkan sikap profesional dan kehati-hatian pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Ya benar, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang polisi harus berhati-hati karena yang dihadapi ini bukan orang biasa-biasa ya, bukan orang normal maksud saya, tapi orang gila. Dan itu pengakuannya sendiri ya. Dia sendiri yang ngaku gila tadi itu di awal video yang saya cuplikan. Ripai menjelaskan bahwa semua dokumen termasuk ijazah dan skripsi Jokowi sudah diuji secara komprehensif. Jadi seperti tuduhan-tuduhan mereka selama ini itu akan terjawab nanti di persidangan manakala hasil daripada uji forensik itu
ungkap semua di persidangan, termasuk Jokowi nanti akan memperlihatkan ijazahnya di situ. Bahkan lembar pengesahan diuji dengan membandingkan dengan dokumen dari fakultas lain di Universitas Gadjah Mada. Jadi ada semacam komparasi dari beberapa fakultas disamakan dengan lembar pengesahan daripada inskripsi Pak Jokowi yang selama ini juga dikeluarkan oleh para kuclu ini. Karena itu yang dia cari terus. Makanya kalian ya hadapi nanti di persidangan ya, munculkan juga datamu. Tapi susah juga ini mereka, karena yang dia miliki hanya data sampah, data yang dipungut di pinggir jalan. Nah, saya lanjut ya. Jadi semua diuji. Skripsi Pak Jokowi yang soal lembar pengesahan itu juga diuji dengan fakultas lain, dikumpulkan semua. Jadi dikomparasikan, dibandingkan satu sama lain. Sampai Pak Roy kan komplain pas datang ke sana, banyak dokumen yang sudah disita Teran Ripai. Nah, jadi ternyata ketika Panci itu ke UGM, makanya dia ngamuk-ngamuk itu sudah banyak dokumen yang sudah disita oleh pihak penyidik, sahabat. Menurut Pak Ripai, langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban Polri kepada publik. Jadi sekali lagi, polisi dalam hal ini penyidik betul-betul sangat berhati-hati ya dalam kasus ini, apalagi kan ini kasus yang melibatkan mantan presiden kita, dan yang dihadapi ini bukan orang sembarang, tapi orang gila dan ada orang besar di belakangnya. Ia meyakini bahwa semua bukti yang sedang diproses di laboratorium forensik atau lapor nantinya akan dibuka ke hadapan publik. Ya, jadi tetap nanti akan dibuka di hadapan publik selain dari persidangan. Kembali lagi kan polisi harus mempertanggungjawabkan ini di muka publik, bukan hanya pelapor, bahwa sudah betul-betul bekerja secara komprehensif dan profesional. Benar ini. Jadi nggak tahu apalagi nanti pembelaan mereka ya kalau polisi sudah bongkar ini ke publik hasil uji lapornya. Nah, selama ini juga mereka selalu menganggap bahwa hasil penelitiannya itu sudah benar, padahal yang dia gunakan adalah alat yang gratisan, abal-abal, sahabat. Termasuk juga nanti kan selain ijazah juga skripsi ya. Jadi semua sudah dikumpulkan dan sekarang dalam proses lapor Ibu Ripai. Ripai juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan di lapor akan memakan waktu lebih lama karena banyaknya dokumen yang harus diuji. Ia yakin bukti-bukti otentik seperti kwitansi pembayaran 35 tahun lalu, kartu rencana studi atau KRS, hingga surat keputusan atau SK dari Kemendikbud juga akan ditunjukkan kepada publik. Betapa para penyidik ini bekerja keras, sahabat ya. Nah, itu pun mereka masih dituding-tuding berpihak. Untung bukan saya penyidiknya. Kalau saya penyidiknya sudah saya sikat satu-satu, ini saya kasih baju orange langsung sambil menunggu jadwal pemeriksaan. Apalagi kan hukumannya ini sudah jelas ya, di atas 6 tahun. Kita lanjut ya. Kalau sekarang kan cukup banyak ya teman-teman lapor harus bekerja lebih ekstra ya. Tapi kembali lagi kan ini akan ada hasilnya, nanti ditunjukkan ke publik, termasuk satu persatu dokumen tuturnya. Luar biasa ya. Di sini juga dia rilis, sahabat ya, apa saja perkara dalam kasus dugaan ijazah palsu. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi bahwa mereka menangani 2 objek perkara dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kedua kasus tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan. Kalau itu kan kita sudah tahu semua ya. Objek perkara pertama adalah kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025. Sementara itu, objek perkara kedua adalah kasus penghasutan dan penyebaran berita bohong. Laporan ini dilayangkan ke sejumlah Polres oleh beberapa pihak yang berbeda. Saat ini kepolisian masih memanggil kembali para terlapor untuk melengkapi berita acara pemeriksaan BAP guna menuntaskan proses penyidikan. Artinya sebentar lagi para kuclu ini akan menjadi tersangka. Bayangkan ada 600 alat bukti yang menghantui mereka, sahabat. Jadi tenang saja, kita harus sabar menunggu memang.
Karena ini memang pasti drama, karena sekali lagi orang gila yang dihadapi ini. Saya kira demikian ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.